bisa ke median data kelompok. Nah, median data kelompok, ini ada rumusnya. Yo, silakan boleh dicatat di buku masing-masing. Ini TB-nya, L-nya kita ganti TB, biar satu rumus. K-nya kita ganti T, biar kita nggak kebanyakan istilah. Maka median adalah TB plus N per 2 dikurangi F-kamin. Nah, F-kamin itu apa? F-kamin itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kemudian ini F aja, nggak usah pakai ini, kebanyakan istilah. F itu adalah frekuensi kelas median. Nah, contohnya, kita punya data ini. Langkah pertama, kita hitung dulu N-nya ada berapa sih? Tentukan median data berikut. 2 tambah 8, 10, tambah 9, 19, tambah 6, 25, 25, 30. Ya nggak? Kemudian langkah kedua, kita bikin frekuensi kumulatif. Di sini kita bikin FK, frekuensi kumulatif 2, 10, 19, 25, 28, dan 30. Gini. Nah, untuk menentukan langkah selanjutnya, kita harus cari, oh tadi 30, maka tengah-tengahnya itu ada di data ke-15 dan data ke-16. Ya nggak? Kan N-nya ada 30. Maka untuk mencari data kelasnya, berarti kita harus cari data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 dan ke-16 ada di mana? Ada di? Apa? 135, Bu. Oke, dari 31 sampai 35. Kan di sini maksimal 19. Maka 31 sampai 35 ini selanjutnya kita sebut dengan kelas median. Oke, kalau kita sudah punya kelas median, maka kita bisa pakai rumus yang tadi. ME itu adalah TB plus N per 2 dikurangi F min per F dikali P. Ini rumusnya. Sekarang kita udah punya kelas median. Kalau kelas median kita 31 sampai 35, maka tepi bawahnya berapa, Nak? Tepi bawahnya berapa berarti? Bu mau nanya. Tepi bawahnya berapa, Al? Kaisar? Ya Bu, kenapa Bu? Tepi bawahnya berapa, Ganteng? Tepi bawahnya. Kalau kelas mediannya 31 sampai 35, maka tepi bawahnya 30,5. betul. Tapi bawahnya 30,5 ya. Jadi kita fokus bermain di kelas median. 30,5 N. Tadi kita tahu N-nya adalah 30, betul? Per 2 dikurangi F min itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Di kelas median frekuensi kumulatifnya berapa? Berapa, Ikram? Ibu, Frekuensi kumulatif kelas median berapa, Nak? 19. Berarti kalau frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 10. betul. Maka F min itu 10. Jadi F min itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Dibagi F, F-nya berapa, Kram? F-nya 9. 9, betul. Karena frekuensi kelas median itu 9. Dikali P, P-nya berapa, Radit? Radit. Saya, Bu. Iya, betul. Radit, kamu Radit ganteng.
Berapa P-nya, Nak? 6. 6. Coba boleh dihitung lagi? Oh, 5. Nah, 31, 32, 33, 34, 35 itu 5 ya, Nak? Ya. Oke, lanjut kita hitung. 30,5 ditambah 30 bagi 2 itu 15, dikurangi 10, dibagi 9 dikali 5. Maka di sini 30,5 ditambah 5 per 9 dikali 5. Di sini diperoleh 30,5 ditambah 25 bagi 9. 25 bagi 9 itu dapat 2. 18, 70 bagi 9 dapat 6. 6 kali 9. 7. 7 kali 9 itu 63, 7 dan seterusnya, berarti di sini 77 ya. Maka di sini penjumlahannya adalah 30,5 ditambah 2,77. Maka hasilnya adalah 3,27 gitu. Sorry. Karena kita bermain di area desimal, berarti kalian harus terbiasa membagi bilangan ini, bilangan pembagian bersusun. Karena ujian nggak boleh pakai kalkulator. Paham? Paham, Bu. Paham, Paham Bu. ya? Oke, untuk menguji kepahaman kalian, maka kita ke contoh soal. Mana ya? Ibu punya contoh soal nggak ya? Wait, ada yang mau join. Ya, Rakaila. Median. Datanya banyak sekali. Ini deh, tapi dia udah urut, jangan. Jadi yang pertama kok nggak ada soalnya tadi pesan. Boleh deh nyari ini, tapi nyari mediannya, yang ditanya median. Salih. Data yang nomor 9 tapi yang dicari median. Yuk, cari. Ini data tunggal atau data kelompok? Data tunggal. Tunggal, betul. Yuk, cari mediannya. Butuh waktu berapa menit? 3 menit ya.
Udah 3 menit. Siapa yang sudah ketemu boleh raise hand. Saya udah, Bu. Oke. Arung, Zalfa, Nazril, Karisa, Giovira, Radit, Ikram, Moldi, Kinara, Rehana. Yang lain? Nah, yang lain belum, berarti kita coba tanya yang lain. Yang tadi belum raise hand. Oke, Naila. Hai Naila, Hai Bu, belum ketemu nak? ini lagi ngitung mediannya. Oke, ya kita ya, Naila bantu ibu hitung. Oke. Oke, berarti jumlah frekuensinya berapa nak? Ada Ini kalau 40. dijumlahkan berapa? 40. Ada 40. Oke. Sedikit sebesar ini. N-nya ada 40. Iya. Kalau N-nya 40, langkah pertama harus ngapain, Naila? Dibagi 2 Oke, dibagi 2. Dapat dapat 20 20 dan? sama 21. Betul, 20 dan 21. Terus langkah selanjutnya ngapain, Naila? Kita nyari FK-nya. Betul, kita bikin kolom FK. Berapa kolomnya? 2, 2, 7, 7, and then? 15, Terus? 27, Terus? 37, And then? 40. 40. Datanya ada di 20 dan 21. Letaknya di mana, Naila? Yang di tabel 27. Oke, tabel 27. Berarti nilainya mediannya sama dengan 7. 7. Ya, nggak perlu dihitung. Nih. Karena kita menggunakan data tunggal. Jadi nggak usah masukin rumus. Nggak ada kan, nggak ada TB-TB gitu. Ya nggak? Oke. Oke, yang lain paham? Paham, Bu. Oke, nice. Sukanya ibu kalau kalian paham. Lanjut, ibu punya data soal mana ya yang Ibu ada katanya di XA ada yang belum di accept ke Iya, call-nya, Bu. iya, Neisha Maradani. Thank you, Rehan. Boleh ini cari mediannya. Ini kan tanya rata-rata, ibu ganti median. 3 menit, silakan dicoba. Yang baru datang menyesuaikan.
P. Bu, Kenapa, Bu, Kak? Hmm. tadi P itu apa? Itu kalau pertanyaanmu. iya, Haikal mungkin Haikal memang sangat ibu cintai. P itu apa? Panjang? Panjang apa, Kal? interval ya? Iya, panjang kelas atau interval. Oke, makasih Bu. Sama-sama. 1 menit lagi. Bu, saya izin ke toilet. Boleh. Oke, Revano udah ketemu. Raisin. Yang udah ketemu boleh raise hand. 7, 9. Dasakila siapa? Dasakila siapa? Ndak. Ibu nggak tahu siapa. Udah? Yang lain sudah ketemu atau belum? Belum. Kita tanya yang belum aja. Tarik sudah ketemu, Nak? Tarik. Tarik. Miket Tarik tidak menjawab ibu. Danis. Hai Danis. Halo Bu. Halo Bu. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah. Berapa ketemunya Danis? Ketemunya itu hmm, bentar, 47,5. Oke, coba Danis bantu ibu ya. Langkah Ibu. pertama ngapain Danis? Langkah pertama itu mencari N-nya, N-nya berapa? 20. Oke, N-nya 20. Berarti kelas mediannya di mana, Nak? 1/2 kali N bukan? Iya, berarti kan 20 bagi 2 ketemu 10. 10 karena genap berarti 10 dan Kemudian 11. Nambah 1. Nah, berarti langkah selanjutnya ngapain? nyari yang di sela-selanya itu Bu, yang 47 sama 51 itu bukan. Iya, nyari apa dulu sebelum ke situ? Nyari apa dulu, Nak? Kolom apa? Kita nambahin kolom apa di sini? Kolom XI. F. Oh, F, iya. F apa?
FK. Betul ya, bukan XI. XI itu mencari rata-rata. Jadi Hmm. jangan tambahkan kolom yang tidak ditanyakan di soal. Kalau yang ditanya median, maka yang ditambahkan kolom adalah FK. Kalau yang ditanya rata-rata, berarti nambah kolom XI. Iya. Gitu ya. FK-nya berapa, Danis? Boleh lanjut? Di sini? Bentar, Bu. Iya, Ibu tungguin. 2, habis itu 5, Oke. 9, Lanjut. 11, 25. 14 ya di sini ya? Hmm. Gini kan? Ya, 20. Kelas median 10 dan 11 artinya kelas Artinya mediannya di mana? di 47 sama 51. Iya. Ini adalah kelas median. Rumus M median apa, Denis? TB B tambah plus TB plus P N per 2 N minus per 2 minus kumulatif FK min per per I F median dikali I. P. Oh, Yuk, iya. Haikal. Boleh, Haikal. Lanjut. TB-nya berapa, Denis? TB-nya itu 46,5. Oke, nice. 46,5 ditambah N-nya tadi 20. 20 per 2. FK 20. kumulatif sebelumnya berapa, Danis? 9. 9. Lanjut, F-nya berapa? F-nya 5. Oke, panjang kelasnya? Panjang kelasnya 4. Ayo hitung lagi. Panjang kelasnya berapa ya? 5. 5. 5. Tadi kamu lucu banget. 5 ya, Denis ya? Dimakan soalnya, Bu. Iya, betul. 47, 48, 49, 50, 51. Ada 5 ya? Ya. Oke, bantu hitung. Di sini 46,5 ditambah berapa? Bentar, ada yang nelfon, Bu. Oke. Berarti Ibu ganti. Kita oper ke siapa ya yang belum Ibu panggil? Kinara boleh, Kinara? Halo? Iya, Bu. Nah, berapa, Nak? 20 bagi 2? 10 Oke, lanjut. kurang 9 Oke. per 5 dikali 5. Oke, lanjut. 46,5 ditambah 1/5 dikali 5. Boleh dicoret nggak? Boleh. Boleh coret. Maka di sini ketemu 46,5 ditambah 1. Oke, jadinya 7,5. Oke. Paham semuanya? Paham, Bu. Yang lain? Paham, Paham, Bu. Bu. Karena besok Senin materinya udah bukan ini, jadi harus paham. Senin besok materinya sudah kuartil. Nah, kuartil itu kalau nggak bisa ngitung median, nggak bisa ngitung kuartil. Makanya Ibu nge-zoom hari ini. Oke, boleh dilanjut kita ke latihan soal. Nah, di 10A dan C itu kita belum explore soal. Nanti kamu kalau belum explore soal nggak bisa ngerjain tugas dari Ibu, bingung. Contohnya, misal Ibu punya soal kayak gini. Dan itu deh. Ini ya yang ini. Jika diketahui nilai tabel seperti berikut, 60, 70, 80, 90, 90, dan 100, frekuensinya 40, 20, P, 20, dan 15. Jika rata-ratanya 76, maka nilai P yang memenuhi. Pertanyaan Ibu, data tunggal atau data kelompok ini? Tunggal. Kalau data tunggal ya, ketika data tunggal, maka konsepnya masih sama.
karena ditanya rata-rata, maka rumus rata-rata itu apa? Boleh dibantu rumus rata-rata, Naswa? Rumus rata-rata apa, Naswa? Oke, boleh Ibu tungguin. F kali XI per N bukan? Iya. Simbolnya rata-rata adalah X bar. bar. X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi N. Gini ya rumusnya ya. Nah, berarti langkah pertama kalau rata-rata data tunggal maka XI-nya udah ada. Berarti langkah pertama tinggal cari F dikali XI. 60 kali 40 ketemu 2.400, ya enggak? 70 kali 20 1.400. 80 kali P 80 P. 90 kali 20 1.800. 100 kali 15 1.500. Nah, langkah selanjutnya sama seperti mencari rata-rata, yang penting kalian harus jumlahkan dulu. Oh, berarti 2.400, 1.400, 1.800, 1.500. Bu, yang P ini diapakan? Yang P ini diabaikan dulu. Yang P ini kita tidak hitung. Kenapa tidak hitung? Karena dia mengandung variabel, nggak boleh dijumlahkan. Dijumlahkannya di akhir. Maka ini ketika dijumlahkan 0, 0, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 1, 2. 2, 2, 7. 7.100. Maka nanti di sini masukkan X. Terus kita harus nyari jumlah frekuensinya dulu. 40 tambah 20 tambah 20 tambah 15. Sama halnya dengan yang tadi, P ini tidak boleh dijumlahkan. Di sini ketemu 95 adalah P. 90 jumlahnya adalah 95. And then setelah selesai ketemu semua, masukkan ke dalam rumus. Oh, rata-ratanya adalah 76. Maka di sini 76 sama dengan hasil penjumlahan sigma F dikali XI adalah 7.100 ditambah yang belum kita jumlah adalah 80P. Per total N-nya adalah 95 sama P. Gitu. Langkah selanjutnya ketika ada sama dengan kayak gini otomatis dikalikan, kali silang. Maka di sini ketemu 76 dikali 95 ditambah P sama dengan 7.100 ditambah 80P. Sampai sini paham ya? Paham? Paham, Bu? Paham. Yang lain? Paham ya? Terus langkah selanjutnya ya tinggal dikali pelangi aja biasa. 76 kali 95. Berarti di sini 95 kali 76. 0, 3, 9 kali 6. 54, 57. 5, nyimpan 3. 9 kali 7, 63. 63, 6. 0, 2, 2, 7. Maka di sini jadinya 7220 ditambah dengan 76P sama dengan 7.100 ditambah 80P. Kita kumpulkan P dengan P, koefisien dengan koefisien, konstanta dengan konstanta. Berarti di sini 7.220 dikurangi 7.100 sama dengan 80P dikurangi 76P. Ini jadinya 120 sama dengan 4P. Ini ya. Maka nilai P adalah 120 dibagi 4. Ketemu P nilainya adalah 30. Gitu. Paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Yuk, sambil dicatat dulu boleh biar punya notes-nya di buku, atau kalau kalian bukunya di sekolah berarti gimana lah caranya kalian punya catatan ini. Sudah? Boleh Ibu lanjut? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Sudah? Sudah. Udah, Ibu. Boleh Ibu lanjut ya. Nah, soal-soal kayak gini juga tidak berlaku, nggak hanya muncul di data tunggal ya, ada kalanya dia muncul di data kelompok. Contohnya ini. Oh, abaikan ininya, misalnya yang ditanyakan adalah nilai A aja. Tentukan nilai A jika modusnya adalah 257/6. Kalau 257/6, kan berarti ini arahnya modus ya, maka kita di sini pasti pakai rumus modus. Rumus modus itu apa? MO sama dengan, Ibu mau nanya sama ada yang berjoin. Haikal deh. Kal. Haikal. Yes, Bu. Kenapa, Bu? Ya, yes. Oke, Haikal, rumus modus apa anak ganteng? Rumus modus. Mm-mm. Modus yang mana ya, Bu? Aduh, Oh, yang paling sering muncul ya? betul sekali ganteng. MO sama dengan? Eh, apa yang bisa lupa? Haikal. Boleh Adel dibantu Haikal. Boleh tuh, Del. Ya, Ibu. Modus apa, Nak? Modus. Bukannya modus lihat dari frekuensi aja ya, Ibu? Iya, ada rumusnya cantik kalau misalnya data kelompok, rumusnya apa? MO sama dengan? Apa namanya, sebelum D1 per D... Sebelum itu. T. Tepi bawah, Bu. Iya, TB. Plus. Lanjut, Del. D1 per D1 per D1 tambah D2 D1 tambah D2 dikali panjang kelas. kali panjang kelas. Apal-apalin ya Haikal ya. Bu, saya kan waktu itu nggak masuk, Bu, yang ini. Apaan sih? Ini kan kemarin hari Kamis. Emang Haikal Kamis nggak ada? Yang mana ya, Bu? Emang gitu Haikal nggak pernah dengerin Ibu? Kamis kemarin. Haikal masuk Ada nggak itu. Kamis kemarin? Masuk. Masuk. Yang masuk. Terus aja. Udah, Bu. Oke, lanjut, Bu. Nggak apa-apa. Lanjut. Modus adalah TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Modusnya adalah 257,6. Berarti langkah pertama kita harus hitung ini ke dalam bentuk desimal. Kita hitung 257
Kita bagi dengan 6 dapat 4. 25, 17 bagi 6 dapat 2. 2 kali 6, 12. 12, 50. 50 bagi 6, 8. 42,8 sekitar segitulah. Oh iya deng Bu, ada deng saya. Iya, emang betul. 42,8. Berarti kira-kira kalau hasil 257 dibagi 6 adalah 42,8, maka modusnya ada di kelas berapa? Di kelas yang mana modusnya? Oi, jawab kenapa? Kelas Halo modusnya Bu, di mana, Bu, Nak? Bu, Bu Oh, iya. Dias. Iya, Saya Mijan. mau izin nanya dong, Boleh? Bu. Bu, kan kalau modus itu kan yang paling banyak kan. Betul. Terus kalau ini rumusnya buat apaan? Ini tuh rumus modus data kelompok. Kan tapi kan frekuensinya 10. Ya udah itu Kan modusnya. itu ada A. Kita kan nggak tahu nilai A-nya berapa. Oh. Oke, makasih Bu. Oke. Oke, tadi Ibu nanya, kan modusnya adalah 257,6. 257 dibagi 6 itu hasilnya adalah 42,8. Maka kalau hasilnya modusnya adalah 42,8, maka modusnya masuk kelas yang mana? Mozi, ada Mozi nggak di sini? Halo Bu, Oke, Mozi, masuk kelas mana Mozi? 40/44. Iya. Karena 42,8 otomatis dia masuk di 40 sampai 44, maka ini disebut dengan kelas modus. Gitu ya. Karena modusnya 42,8, maka kelas modusnya adalah 40 sampai dengan 44. Artinya ketika kita masuk substitusi ke dalam rumus, MO itu kan TB plus dan seterusnya ya. Ini kan kita bisa hitung, oh MO-nya berapa? Modusnya adalah 257 per 6 sama dengan TB-nya berarti berapa, Mozi? Empat, TB-nya ya, berarti berapa, 39,5. Mozi? 39,5, betul. Gini ya, ditambah D1-nya, D1 itu kan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti D1-nya berapa? A-8 Bu. A-8, good. D2-nya berarti? A+10 Bu. Min. Ya, jadi selalu dikurang A-8 dan A-10. Panjang kelasnya berapa? 40 sampai 44, P-nya berapa? 5. 5. Lanjut, kita masuk ke sini berarti A-8. A-8 plus Itu kan modusnya kan A-10. 257,6. 257 per 6. Itu dibagi Yang nanya, kepencet Bu. Oke, gimana kalau? Enggak Bu, tadi kepencet maaf. Oke, aman? Bu, saya mau nanya juga dong. Boleh. Tadi D1 sama D2 tadi apa ya Bu? D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Oh, berarti Frekuensi itu modus kan yang A. di atasnya, yang di atasnya A itu ya 8 ya? A-8 itu D1. Kalau D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas selanjutnya. Berarti A-10. Kenapa nggak 8 min A, Bu? Kenapa nggak 10 min A? Kalau kelas modusnya aja di A, berarti A itu pasti paling besar, ya nggak? Gimana Bu? Kenapa D1-nya nggak 8 dikurangi A atau 10 dikurangi A gitu. Kenapa? Karena kelas modusnya di 40 sampai 44, artinya nilai A itu pasti lebih dari 8 sama lebih dari 10. Oh, soalnya Paling sering banyak, muncul. betul. Ini kita bisa lanjut Tekal. Bisa Bu, aman Bu. Oke. Kalau soalnya dalam bentuk pecahan kayak gini, emang paling gampang pakai pecahan. Biar apa? Biar angkanya lebih bulat.
Berarti kalau mau diubah ke dalam bentuk pecahan, sorry, ini P-nya 5 ya. P-nya 5. P-nya 5. Berarti ini kalau mau diubah ke dalam bentuk pecahan, 257/6 sama dengan 39,5. Ini kan sama aja kayak kalau Ibu mau tulis, kalau kita ubah ke dalam pecahan, ini Ibu boleh tulis jadi 391/2, ya nggak? Ya, Bu. Ya, berarti kalau diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 39 kali 2, 78, maka 79. Ya nggak? Ya, Bu. Ya, semoga yang lainnya juga ngerti. Kalau bingung boleh bertanya. Berarti ini A tambah A jadi 2A min 18 dikali 5. Oke. Lanjut, berarti kalau kayak gitu langkah pertama ini di sini 257/6 sama dengan 79/2 ditambah ini dikalikan ya dengan 5. Berarti jadi 5A min 40 per 2A min 18. Langkah selanjutnya pindahkan yang angka dengan angka, berarti di sini 257/6 dikurangi 79/2 sama dengan 5A min 40 per 2A min 18. Ini berarti langkah pertama untuk menyelesaikan yang ini di mana kan? Samakan penyebut. Disamakan. Iya, disamakan penyebutnya jadi berapa? 237/6, Bu. Iya, jadi semuanya dibuat per 6. Thank you, Torik. Dibuat per 6. Berarti di sini 257/79 kalau dikalikan kalau 2 dikalikan 2 ke 6 dikali 3 berarti 79 juga kita kali 3. 7 2 21 2 3. 237. Gini ya enggak? Ya, Bu. Di sini ketemu 5A min 40 per 2A min 18. Ini ketemu 30. Salah 20 deh. 257 20/6 sama dengan 5A min 40 per 2A min 18. Langkah selanjutnya di Kali silang. betul sekali, kita kali silang. Jadinya 20 dikali 2A min 18 sama dengan, nggak muat, kita ke bawah aja. 20 dikali 2A min 18 sama dengan 6 dikali 5A min 40. Kita kalikan pelangi. Di sini ketemu 20 kali 2, 40A. Min 18 kali 2 itu 36. Sama dengan 6 kali 5 itu 30A. 6 kali 4 itu 240. Dipindahkan angka dengan A. A dengan A. Angka dengan angka 40A dikurangi 30A. Sama dengan min 240 ditambah 360. 10A sama dengan 120A ketemu 12. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Bu Dias, Boleh. 79/2 dapat dari mana tadi? 30 kan tepi bawahnya 39,5. Iya. 39,5 kalau dibuat pecahan jadi 79 bagi 2 karena 79/2. Oh iya. Oke. Iya. Ya, yang lainnya catat dulu sebentar, nanti kalau ada yang mau ditanyakan Ibu tinggal sebentar aja. Ya, catat dulu ya.
Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Bisa semuanya. Udah nyatetnya? Udah, Ibu. Udah. Oke, kalau sudah, kita Bu, boleh Bu, dikit ya. lagi, Bu. Oh, belum. Oke. Jadi soal-soal min, median, modus, nanti juga ada kuartil dan lain sebagainya. Ada kalanya ditanya bukan modusnya, bukan rata-ratanya, tapi adalah frekuensinya. Ada A-nya yang hilang, X-nya yang hilang, dan lain sebagainya. Bu, udah, Bu. Dah. Boleh lanjut ya ke materi terakhir. Materi terakhir itu adalah rata-rata gabungan. Udah mana sekali. Contohnya ini. Jadi sebelum ke contoh soalnya, rata-rata gabungan itu rumusnya ini. Halo Bu. Iya, Bijan. Bu, saya izin live Bu. Saya sorry. Kenapa? Saya ada urusan di luar Bu. Ya, nggak apa-apa, join dulu. Di jalan naik apa, mobil atau motor? Kalau saya naik motor Bu. Ya udah. Oke. Nanti berarti tanggung jawab Mozi ya. Saya udah nyatet kok. Iya, ini maksudnya masih ada satu subbab lagi, Bijan. Sedikit lagi. Boleh nggak ditahan 10 menit? Ini Gojek saya udah di sini Bu. Oh ya udah. Mozi berarti bertanggung jawab, Mozi. Oke, makasih Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Mozi, Oke, Bijan, Mozi, hati-hati ya. Hati-hati di jalan, Bijan. Oke, Hati-hati lanjut. Bijan. Iya, ya, Bijannya udah live, cukup. Oke, rata-rata gabungan itu simbolnya X bar gabungan. Rumusnya ini. X bar gabungan itu adalah NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B ditambah NC dikali X bar C per NA plus NB plus NC. Ini case untuk 3 kelompok. Kalau kelompoknya sampai F gitu ya. Jadi kalau kelasnya sampai F, berarti nanti ada ND dikali X bar D, NE dikali X bar E, dan seterusnya. Nah, rumus ini digunakan kalau misalnya kelasnya cuma 2 berarti hanya sampai B ya. Ini yang menyesuaikan. Di rumus ini untuk menentukan soal-soal nomor kayak nomor 11. Contohnya, nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. 4 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, maka banyaknya anak sebelum digabung dengan 4 anak tadi adalah, berarti kan kita punya rata-rata yang pertama adalah, misalnya kita tentukan dulu, misal A itu adalah rata-rata awal, rata-rata
anak rata-rata awal gitu. Kemudian B itu adalah 4 rata-rata anak tambahan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dihitung berarti kan X bar A rata-rata kelompok A itu adalah 5,9. Kemudian rata-rata kelompok B yang 4 orang itu adalah 7. Sedangkan rata-rata setelah digabung itu adalah 6. Lanjut, kita harus cari, oh NA-nya berapa banyak kelas awal itu nggak tahu, itu yang dicari. Sedangkan NB-nya itu ada 4 anak. Berarti kalau sudah kayak gini, berarti kan sudah punya semua selain NA. Ya nggak? Berarti kita bisa masukkan, oh X bar gabungan 6 sama dengan, misal NA-nya kita tulis A, dikali 5,9, ditambah 4, dikali 7, dibagi A, ditambah 4. Dikalikan silang, maka di sini 6A ditambah 4 sama dengan 5,9A ditambah 28. Ini dikalikan 6A ditambah 24 sama dengan 5,9A ditambah 28. Kita kumpulkan A dengan A, konstanta dengan konstanta. 6A dikurang 5,9A sama dengan 28 dikurang 24. Ini 0,1A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 dibagi 0,1. Berarti A adalah 40. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Yang lain? Paham, Bu. Paham ya? Nah, kalau paham, berarti coba sekarang dicari nomor 12. Boleh dicoba dikerjakan nomor 12, Ibu kasih waktu 3 menit. Bu, boleh Oi, lihat rumusnya gak, Bu? Yang tadi di atas. ini Ibu tulisin lagi. Nah, kasih, Bu. Sama-sama. Why Revano udah ketemu? Kepencet. Oke. Ibu, aku mau nanya, Boleh agak sih. yang nomor NB-nya tuh dapat dari mana sih? NB, yang 4 mana? tadi. Yang nomor 11. Iya. Kan ada 4 orang tambahan, sayang. Oh. Jadi awalnya misal sekelas ada 40, terus muncul 4 orang tambahan. Berarti 40 ini adalah kelompok pertama, 4 orang ini adalah kelompok kedua, gitu maksudnya. Oke, kasih, Ya, Bu. oke. Sama-sama.
Ya udah ketemu boleh raise hand ya. Sudah ada yang udah ketemu belum? Masa gak ada yang ketemu ini? Nazril. Yang lain. Oke. Lanjut. Yang lainnya yang belum. Siapa yang belum? Arung. Belum ketemu, Rung. Udah, Bu. Oh, udah. Hmm. Ya, halo. Ya, halo, Bu. Ya, di kos. Iya, di kamar sebelah. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bu, saya di samping kok. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Oke, yuk kita bahas. Siapa yang belum ketemu berarti Ibu minta tolong bantuannya. Siapa ya?
Rehan nggak ngitung apa nggak ketemu Rehan sama Muzi? Saya nggak ngitung, Bu, malas. Astagfirullahalazim. Kenapa? Ya Kenapa? Allah. Ya Kenapa? Rahman. Kamu nggak ngitung Rehan? Ibu, saya tadi lagi yang itu lagi urusin yang soal SNMTK itu, Bu. Penting, Bu, kerjaan Rehan, Bu. Kecewa berat. Dua orang. Lah, Ibu kan kita lagi ini Itu soal lagi. OSN loh, Bu. Kita belajar Iya, OSN. Bu. Kita. Penting, itu penting. Oke, Haura, oke. hitung Haura. Haura. Hai Haura. Haura. Iya, Bu. Oke, sudah ketemu nak. Maybe. Maybe. Yuk bantuin Ibu Haura. Apa aja Oke. yang diketahui di soal? And NA-nya berapa? itu ini enggak sih 38 ditambah 42. 38. Terus NB-nya? N 42. 42. Kemudian X bar A-nya berapa nak? Mana yang mikir, Bu? Hah? 5,3. X bar A. Rata-rata kelas A berapa? Oh, 5,8. Betul. X bar B? Nggak tahu. Yang dicari. X bar gabungannya? 5,38. 5,38. Oke, berarti bisa lanjut. Di sini X bar gabungan berarti 5,38. Sama dengan NA-nya 38, X bar-nya 5,8. Ditambah NB-nya 42. X bar B-nya yang kita cari, anggap aja B. Kemudian berarti di sini 38 tambah 42. Gini ya Haura ya. Iya. Berarti 5,38 sama dengan 38 kali 58 berapa? 220,4. 220,4. Ditambah 42B per 80. Berarti di sini 5,38 dikali 80 sama dengan 220,4 ditambah 42B. 538 kali 80 berapa? 430,4. 430,4 sama dengan 220,4 ditambah 42B. Pindahkan berarti 430,4 dikurangi 220,4 sama dengan 42B. Ini ya. Iya. Ini berapa? 10? 210. 210 ya. Sama dengan 42B. Berarti B-nya adalah 210 dibagi 42. Ya enggak? Iya. Berapa hasilnya B-nya? 5. 5. Pas. Yang lain paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham, materi kita udah selesai untuk ukuran pemusatan data. Tugasnya juga Ibu sudah upload di Google, di LMS. Udah ada yang ngecek? Tuh ada. Ya, Ibu udah upload tugasnya di LMS. Due date-nya adalah tanggal 20 Mei. Jadi artinya masih punya 10 hari untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya di print out. Ya. Itu filenya di print aja kan, filenya itu mana ya? Bu. Soal. Ini bentar. Filenya kan gini. Ini di print aja. Kemudian dikumpulkan maksimal tanggal 20 Mei. Bu, wajib di print, Bu. Wajib. Bu, Oi. emang akhir Mei nanti pelajaran bakal UH-UH lagi, Bu? UH-nya tanggal 21, sayang. Oh, jadi semua semua pelajaran kan? Iya, Pada beberapa udah pelajaran. gini. Iya, seharusnya sih semua pelajaran harusnya UH ya. Ibu ngetek tanggal 21 ya. Oke, Bu. Rehan, Bu, aku Mozi. izin ke toilet, Bu. Yuk. Kenapa, Bu?
Ya, Ibu udah ngetek ulangan tanggal 21. Oke, Oke, Bu. thank you, Bu. Terus latihan soalnya ini dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Sama jangan lupa di-scan, di-upload di LMS. Yang di-scan itu buat save, buat simpanan kalian. Kemudian apa ya tadi yang mau Ibu sampaikan? Hari Selasa akan ada tes tryout numerasi. Belajar. Itu aja sih yang Ibu mau sampaikan. Materinya ini kan, Bu? Materi tryout numerasi banyak, dari trigonometri, kemudian bangun ruang, barisan deret, fungsi kuadrat, SPLTV, statistik, apalagi ya satu lagi lupa. Pokoknya ada 6 subbab. Soal materinya tidak jauh berbeda dengan tryout 1 numerasi yang di buku numerasi. Nanti siang atau nanti sore juga Ibu akan upload latihan soal untuk tryout numerasi. Kemudian udah sih. Ada pertanyaan tidak? Ibu tadi yang masuk TO numerasi apa aja Bu babnya? Trigonometri. Terus bangun ruang. Barisan deret. SPLTV. Fungsi kuadrat sama statistik, ada 6 subbab. Ada 6 bab, sorry kok subbab. Ada 6 bab. Oke Bu, makasih. Nanti latihan soalnya akan di-share. Semoga bisa selesai malam ini. Kemudian tugas ini juga due date-nya tanggal 20. Kalau ada soal yang tidak bisa dikerjakan, kita bisa bahas di kelas. Oke? Oke, Bu. Kemungkinan kalau masih ada tanggal di mana, kalau sebelum UH masih ada materi yang belum tersampaikan, kemungkinan besar akan ada Zoom kembali. Antara Zoom atau kelas offline setelah pulang sekolah. Antara 2 opsi itu nanti yang Ibu berusaha tawarkan setelah kita melihat perkembangan pembahasan di kelas. Gitu ya. Siap. Mozi, Rehan, jangan lupa disampaikan ke teman-temannya hari Selasa ada apa? Tryout numerasi. Tryout numerasi, subbabnya apa aja? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim, Mozi, ya Allah, istighfar banget Ibu. Nah, Bu, Apa saya Rehan tahu. subbabnya? Tahu. Rehan. Nggak, Bu, saya capek kok, Bu. Oke, terus ulangan kita tanggal berapa? 21. 21. Oke, tugas dikumpulkan maksimal tanggal? 20. Oke, itu ya. Nanti Ibu ingatkan juga di grup PJ, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekian Zoom hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman yang belum datang dan belum paham, berarti tanggung jawab Mozi dan Rehan. Oke. Oke, nanti kalau misalnya temennya masih bingung dan kurang paham, bisa suruh nanya ke Ibu, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh Ibu tutup. Silahkan, Bu. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.